Oi. Waalaikumsalam. Kita akan membuat batik. Pertama-tama kita persiapkan alat dan bahannya ya. Pertama alatnya itu Compeng. compeng. Dibilang Suwati compeng. Terus kain kudung warna putih. Terus karet, sama plastik, tali, kelereng, Kasih lama-lama Bu biar kelihatan. kelereng. Tapi Bapak Ibu sebentar sambatan kita buang di kantong sampah. Tolong kita perhatikan sambatan Bapak Ibu beserta. Amin. Dos-dos Pak yang sudah tidak ada isinya, yang sudah ada tidak isinya disimpan di kantong yang sudah disiapkan. Ya, jadi itu yang kecil-kecil Bu. Menjaya ke boya. Ayo Adi Nawar, katanya bastonnya. Iya. Jadi kalau belum lewat Ah, ya Allah, Bu Nurni. Waalaikumsalam. Oh iya, Pak. Beserta anggota yang kami hormati Ketua Pogja 2 Pimpinan PKK Provinsi Sulawesi Selatan beserta rombongan yang kami hormati Nyonya anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman, yang kami hormati para ketua tim penggerak PKK kecamatan, yang kami hormati para tamu undangan dan para peserta pelatihan yang hadir pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara pembukaan pelatihan membatik teknik Shibori dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang ke-12 tahun 2021 untuk mengembangkan bakat dan minat serta kreativitas dan keterampilan dalam menunjang perekonomian keluarga dan UMKM Desa Nasir Kabupaten Takalar dengan tema Mandiri Bersama Shibori Rabu 20 Oktober 2021 Timur. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ibu Zainal SID kepada Ibu Tugas. Teknik Shibori. Semoga pelatihan yang kami laksanakan senantiasa dalam bimbingan, lindungan, dan ridho-Mu. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu, Wakopimda
Sebenarnya ini di tempat ini ya ada Pak Sekda ya di luar ini ya dengan Pak Kadis UKM, Kadis Pariwisata yang mendampingi kita ini. Cuman nunggu Pak Bupati tadi ya. Pak Bupatinya ini kayaknya minta hasilnya kalau sudah ada baru ke sini. Jadi makanya tadi itu saya nunggu, ternyata beliau bilang duluan saya mau lihat hasilnya baru datang ke sini. Jadi terima kasih Pak Sekda, Pak Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas UKM dan Koperasi sudah mendampingi ibu-ibunya di sini yang kita sama-sama hormati ibu-ibu Forkopimda, Ibu Kemenak ya, kemudian ada praktisi kita Ibu Ijul yang beliau ini sebenarnya sekaligus sekretaris tim penggerak PKK provinsi. Kemudian ada bintang tamu kita hari ini Ibu Frida ya. Ini beliau ini adalah desainer. Jadi mudah-mudahan nanti ada Ibu Frida ini bisa tertarik ya pada salah satu produknya ya teman-teman ya, siapa tahu ada yang bisa dipromosikan nanti. Dan rombongan ya, Ibu Frida bersama rombongan, Bapak Ibu semua peserta Shibori ya, pelatihan Shibori hari ini yang saya hormati dan yang kita semua banggakan. Alhamdulillah hari ini kita juga sekalian dirangkaikan ya, pelatihan ini sekalian dirangkaikan dengan kegiatan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan tadi sholawat dan doa-doa yang dilantunkan oleh saudara-saudari kita semua tadi ini bisa didengarkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan nanti menjadi catatan amal baik kita semua dan bisa menjadi jalan terbukanya kita semua mendapatkan syafaat ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hanya beliaulah yang bisa memberikan syafaat. Ibu Dandim, Ibu Bayangkari ya, kemudian Ibu Ika ya, Ibu Dharma Wanita, semuanya dari tim pengurus PKK ini semuanya berkolaborasi, tidak lain adalah kita semua ingin berupaya ya menunjukkan ya bahwa kita semua punya sesuatu ya yang mudah-mudahan bisa kita tinggalkan ya untuk anak cucu kita ya, dan bisa menjadi hasil ya yang masyarakat kita itu bisa lihat kita berkontribusi ya bagi pembangunan bangsa dan negara kita ini. Jadi mungkin sebagian dari kita sudah tahu ya namanya teknik Shibori ini. Yang Bapak Ibu lihat ini para panitia menggunakan jilbab ya, hijab yang dibuat masing-masing oleh panitia. Jadi panitianya ini membuat masing-masing ini Shiborinya, termasuk saya sendiri ini membuat sendiri yang saya pakai ya. Nah, Bapak Ibu semua peserta si pelatihan ini juga sebentar lagi bisa melihat hasil karyanya. Nah, apa yang kita rasakan setelah kita melihat hasil karya kita? Nah, yang kita rasakan adalah bahwa kita sudah menunjukkan kemandirian kita dalam sektor sandang. Kalau selama ini kita bicara tentang kemandirian sektor pangan, ya, kemandirian ya, swasembada beras, ya, swasembada sapi, swasembada dan sebagainya. Nah, sekarang hari ini kita ingin menunjukkan kepada masyarakat kita, ya, kepada bangsa dan negara ini, ya, bahwa kita bisa, ya, kita bisa mandiri dalam hal sandang. Mungkin kita memulai dulu dengan pelatihan ini, pelatihan Shibori. Ya, mungkin tadi Bapak Ibu sudah dikasih bahan prakteknya, jilbab dulu.
Nah, nanti kalau Bapak Ibu semua sudah terlatih ya, nanti sudah bisa produksi baju sendiri. Ya, sudah bisa produksi baju sendiri. Nah, ini Bu Ijul ya, praktisi katanya, kata beliau ini ya, kalau beliau mau pergi ke pesta, ini kan kita ini paling suka ini kalau ke pesta gonta-ganti baju ya, setiap kali pesta ganti lagi bajunya. Nah, kalau tidak sempat beli baju atau sudah bosan dengan bajunya, bisa membuat sendiri baju dengan teknik shibori. Nah, ini yang mengilhami kita yang pertama ya, kenapa kemudian kami ya Dekranasda Kabupaten Takalar ini sekarang mencita-citakan ya, mengimpikan dan bukan hanya sekedar impiannya ini ya, tetapi kita akan menjadikan ini sebagai misi kita ya di Dekranasda Kabupaten Takalar bersama dengan semua stakeholder ya, dan juga kita bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Takalar. Ini ingin menjadikan shibori ini sebagai salah satu produk khas ya, yang mungkin bisa kita jadikan souvenir ya, dan juga bisa menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi masyarakat kita. Nah, ini semua dalam rangka menuju apa? Kemandirian sandang tadi. Nah, kemudian yang kedua, apa yang mengilhami kami membuat menekuni shibori ini dan berupaya untuk mempromosikan teknik ini, dan nanti mudah-mudahan kita bisa menemukan satu motif khas dan kemudian kita patenkan menjadi motif khas Takalar. Nah, meskipun sekarang namanya sudah ada ya, motifnya belum ada khasnya, tetapi namanya sudah ada. Tapi silahkan Bapak Ibu nanti bisa mengkritisi namanya, termasuk Ibu-ibu dari Forkopimda mungkin bisa memberikan masukan untuk sementara ini kita kasih nama Shiborita, artinya Shibori Takalar ya, Shibori Takalar. Tapi kalau Shiborita ini sebenarnya dalam bahasa Makassarnya sekampung ya, kalau tidak salah ya, sekampung halaman. Jadi kalau kita pakai Shiborita, kita ingat kampung halaman kita di Takalar. Jadi ini yang mengilhami kita. Yang kedua, kenapa ini kita jadikan, kita berupaya untuk ini termasuk teknik di antara semua ya. Saya 2 hari yang lalu baru pulang dari Pekalongan, lihat orang membatik. Saya berpikir apa bisa enggak ya masyarakat Kabupaten Takalar melakukan ini ya, teknik membatik. Cantik memang batik itu, indah ya. Tapi mungkin membutuhkan ketelatenan untuk melakukan itu, sehingga mungkin membutuhkan waktu yang lama buat kita untuk terampil ya dan ahli di dalam membatik. Nah, shibori tidak seperti itu. Saya sendiri sudah melihat, menyaksikan dan sudah melakukan. Teknik ini sangat mudah, dalam waktu 2 jam kita sudah bisa memperoleh hasil. Tekniknya mungkin sangat sederhana dan tidak memerlukan keahlian khusus. Yang penting ada tangannya, ya, yang bisa bergerak. Sekalipun mungkin Bu Ijul ya ini tanpa tangan pun sebenarnya mungkin bisa ini. Ya, saya merindukan ada teknik shibori ini untuk para disabilitas misalnya. Ya, suatu ketika ya Bu Ijul ya, mudah-mudahan bisa. Atau mungkin Bu Ijul sudah melakukan ini di kaum disabilitas. Artinya bahwa shibori ini bisa dilakoni, bisa dibuat oleh semua level masyarakat kita, ya, semua level pendidikan masyarakat kita, ya, bahkan anak-anak pun, anak usia dini pun bisa melakukan. Makanya pada hari ini sebenarnya yang kami undang prioritas adalah guru-guru prakarya, ya, di SD SMP. Kalau PAUD nanti tunggu pelatihan seri berikutnya, karena kalau PAUD ini mungkin butuh teknik tersendiri lagi kalau menurut saya ya. Nah, hari inilah hadir para peserta yang umumnya adalah guru-guru prakarya ya, atau mungkin ada juga yang kepala sekolahnya yang tertarik dari SD SMP se-Kabupaten Takalar. Kemarin saya dengar dari para panitia masih banyak yang mau mendaftar, tapi kita kasih jadwal waktu itu batas akhir hari Sabtu karena harus dipersiapkan semua peralatannya ya. Jadi baru 200 orang yang mungkin dari sekitar 150 sekolah. Nah, ini setahu saya ya, Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar membawahi
SD, SMP itu kurang lebih 400 sekolah ya, kalau saya tidak salah ya, 400 lebih lah ya. Nah ini kalau semua kita ini menjadikan ini sebagai salah satu kurikulum lokakarya kita, prakarya kita ya, pelajaran prakarya kita, Bapak Ibu semua saya ingin menekankan ya. Mungkin nanti Pak Bupati akan menjelaskan lebih dalam lagi. Kalau Bapak Ibu menjadikan ini bagian dari kurikulum prakarya Bapak Ibu di sekolah, ini sama artinya Bapak Ibu mendukung gerakan zero waste, gerakan bebas limbah yang telah dicanangkan oleh Pak Bupati tahun 2019 untuk kita semua. Ini adalah salah satu jalannya ya. Takalar menuju bebas limbah. Kenapa? Apa hubungannya Shibori dengan bebas limbah? Bapak Ibu semua, nanti mungkin juga Bu Ijul bisa jelaskan ya. Ini teknik Shibori bisa kita lakukan pada pakaian atau hijab atau apa saja kain-kain yang bekas pakai, artinya yang kita sudah tidak mau pakai. Misalnya ada baju putih ya, kadang-kadang baju putih itu kan kita tidak mau pakai, terutama nih siswa-siswinya Bapak Ibu semua di sekolah. Kan biasa tas 1 tahun gitu ya, 1 tahun bajunya ganti lagi. Nah ini bajunya mau dikemanakan? Kalau plastik, kertas, kaleng, gelas ada yang mau beli. Tapi kalau baju tidak ada yang mau beli Bapak Ibu. Ya, paling dijadikan apa? Lap-lap. Apalagi kalau sudah kuning-kuning lehernya, ya kan? Bajunya sudah ada nodanya. Ya kan ya? Nah, teknik ini bisa kita gunakan untuk daur ulang ya, baju-baju putih dari siswa-siswi kita. Nah, apa yang menarik dari ini? Yang menarik adalah kalau kita menanamkan, menjadikan ini sebagai bagian dari kurikulum kita, ya ini bisa menjadi bahan ya, bahan masukan buat Bapak Ibu, terserah sih Bapak Ibu mau jalankan atau tidak nanti ya. Pada saat lokakarya kurikulum Bapak Ibu bisa jadikan ini sebagai salah satu kurikulumnya ya. Kalau ini kita bisa lakukan, maka insya Allah karakter mendaur ulang itu pada anak-anak kita itu tumbuh. Karakter mendaur ulang, karakter untuk menggunakan kembali barang-barang ya yang tadinya jadi sampah. Nah kalau ini kemudian kita lakukan, maka siswa-siswi kita ini semua setidaknya bisa berkontribusi mengurangi sampah kain yang menumpuk itu. Bapak Ibu, ini sampah kain menghasilkan apa? Mikrofiber ya. Mikrofiber itu sama dengan mikroplastik, tidak bisa hancur. Ini ada peneliti dari Balai Riset Perikanan Budidaya Arpaio hadir di sini Bapak Ibu ya. Itu menghasilkan mikrofiber dan mikroplastik yang dia tidak bisa hancur ya. Itu kalau di laut, di perairan, itu nanti mikrofiber dan mikroplastik ini yang menempel di otot-otot ikan. Otot-otot ikan, dagingnya ikan itu kemudian kita makan. Jadilah dia menjadi sesuatu yang asing masuk ke dalam tubuh kita. Sesuatu yang asing masuk ke dalam tubuh kita, itulah yang kemudian nanti tumbuh menjadi apa yang biasa disebut Bapak Ibu semua sebut tumor mie, kanker mie dan sebagainya. Ya enggak Bu Dokter ya? Ada Bu Dokter di sini. Nah, jadi kalau kita bisa mengurangi limbah mikrofiber ini, limbah kain ini ya, artinya memperlambat, mungkin nanti akan jadi sampah juga, tapi paling tidak memperlambat. Yang tadinya kita 1 tahun sekali membuang baju, ini kemudian bisa kita 3 tahun sekali kita buang baju, karena bisa diutak-atik lagi tuh bajunya menjadi sesuatu yang bisa kita pakai, sehingga bisa menjadi lebih lama. Nah itu Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tentunya kalau ibu-ibu jadinya bisa tersaving uangnya untuk selalu beli baju baru lagi. Padahal ibu-ibu semua, Bapak Ibu itu nanti dengan teknik Shibori ini bisa membuat baju baru. Nah saya ini tidak bicara karena saya lakukan. Saya tidak hanya bicara begini tanpa bukti, karena saya sendiri melakukan ya. Jadi
mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan yang besar, yang banyak ya buat teknik ini, dengan melalui pelatihan Shibori ini bisa memberikan banyak masukan kepada khususnya para guru ya. Mudah-mudahan bisa ditularkan, nanti bisa dilakukan bersama dengan siswa-siswi kita, dan ini juga tidak susah. Dan nanti ke depannya ini kita berharap Bu Ijul bisa mohon bantuannya juga, itu kita akan kembangkan pewarna alam ya, supaya pewarna alam ini kan tidak menghasilkan limbah yang berbahaya ya. Kalau pewarna sintetis mungkin menghasilkan limbah, sehingga harus diperhatikan juga pengelolaan limbahnya supaya pada saat dia dibuang di lingkungan itu tidak berbahaya bagi lingkungan. Jadi insya Allah kita akan kembangkan juga pewarna alam ya. Kalau Pekalongan ini sudah hitam sungainya gara-gara batik ya. Nah, kata kemarin mantan ketua Dekranasdanya ya Kabupaten Pekalongan itu mengatakan, ya mumpung ini masih baru Bu Irma ya, nanti kembangkan pewarna alam pada saat mengembangkan Shibori. Jadi mudah-mudahan ini mohon doanya semua Bapak Ibu, mudah-mudahan ini jadi awal ya, momentum awal buat kita semua ya untuk memproduksi kain khas dari Kabupaten Takalar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf ya atas nama panitia jika banyak hal yang kurang berkenan dalam pelatihan ini. Selamat mengikuti pelatihan semua Bapak Ibu. Terima kasih banyak sekali lagi kepada para undangan. Mohon doa atas semua, semoga kegiatannya lancar. Nanti insya Allah akan ada parade ibu-ibu ya. Kita akan di drone ya dari atas. Kalau sudah selesai hasilnya nih Pak Bupati tadi bilang, nanti ada semua hasilnya baru saya datang ke sini untuk lihat. Ya, benar enggak ini Shibori menarik ya. Nah, kalau Shiborinya menarik, Pak Bupatinya siapa tahu punya ide cemerlang lagi untuk kita, terkhusus mungkin yang sekolah-sekolah ini ya. Nah, ini nanti kita akan panitia akan menjelaskan ya, nanti kalau sudah selesai nanti Shiborinya akan kita bentangkan semua di sini Pak. Akan menjadi Shibori terpanjang di dunia barangkali ya, untuk buat para panitia yang sudah bekerja keras. Jazakumullah khairan katsira, semoga Allah membalas dengan kebaikannya ini. Dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri tepuk tangan kepada yang ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa semangatnya, sepertinya sudah menggelora seperti dengan terik matahari pada pagi hari ini. Nah, senang sekali rasanya kita berdua, saya Dona Miftah dan Saya Fadi Faisal, bisa berada di tengah ibu-ibu sekalian dalam rangka acara pelatihan Batik Shibori. betul sekali. Dan pada hari ini juga Miftah, ada Ibu Wijul ya yang bakalan memberikan beberapa kata untuk pembukaan kita untuk memulai pelatihan Batik Shibori ini. Ya, jadi Ibu Ijol ini merupakan praktisi Batik Shibori. Betul. Yang tentunya di mana Batik Shibori ini merupakan teknik pewarnaan yang diadaptasi dari budaya Jepang, Kak Fani. Betul. Nah, apa sih yang membedakan dari Batik Shibori yang ada di Jepang dan ada di Takalar ini? Belum ada ya, cuma namanya aja. Tadi Ibu Bupati sudah memperkenalkan bahwa Batik Shibori betul sekali. Nah, pasti ibu-ibu di sini sudah penasaran dan sudah mau mengetahui bagaimana sih cara membuat batik Shibori ini. Ya, betul. Untuk itu langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Ijol untuk memberikan pemaparan materi kepada kita semua. Kepada Ibu kami persilahkan. Nasda Kabupaten Takalar, yang kami hormati ibu-ibu Forkopimda yang hadir pada hari ini, yang kami hormati pula ada Ibu Frida di tengah-tengah kita, kemudian ada Ibu tim peneliti juga ya, yang saya dengar tadi dari Ibu, alhamdulillah, serta tentunya seluruh peserta yang tak bisa saya sebutkan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, semuanya saya lihat sudah tidak sabar Bu, semua sudah memegang, semuanya sudah menggunakan jilbab Shibori. Alhamdulillah, inilah yang sebenarnya menjadi satu hal yang ada di gambaran saya ketika saya pertama kali mengenal dunia batik.
Saya perkenalkan ibu-ibu sekalian, nama saya Ibu Zulfitriani Dwianti Mustaka, dipanggil Ibu Ijul. Basic saya adalah dosen agroindustri Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. Jadi dalam 10 tahun terakhir saya adalah dosen yang bagaimana membawa semua bahan-bahan baku pertanian menjadi industri di negeri kita Indonesia. Kita punya sumber daya alam yang banyak, kita punya sumber daya manusia yang banyak, tetapi semua bahan kita mentah, tidak dijadikan industri. Nah, saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan terakhir saya, yaitu melakukan riset S3 untuk program doktor yang memang bidang yang saya ambil adalah bagaimana mengembalikan kejayaan sutra di Sulawesi Selatan. Itulah sebabnya kenapa di tahun 2019 saya keliling, Bu, mempelajari bagaimana sih kain sutra kita di Sulawesi Selatan tidak dikirim keluar Sulawesi Selatan untuk diberi motif. Ada apa dengan pemberian motif? Kenapa kita tidak memberi motif sendiri? Saya jalan ke semua toko sutra, Bu, di mana ini diberi motif? Oh, di Pekalongan, Bu, di Bali, Bu, di Jogja, Bu. Mana orang Sulawesi Selatan? Akhirnya saya mohon izin kepada Ibu Gubernur Sulawesi Selatan saat itu, Ibu Lis. Saya, Bu, keliling untuk belajar batik. 3 yang saya pelajari, Bu, batik tulis, batik ekoprint, dan batik shibori. Dan cocok sekali yang disampaikan oleh Ibu Ketua Dekranasda Takalar, bahwa yang paling enak kita pelajari dan paling cepat, paling produktif dan gampang diterima oleh semua masyarakat dan bisa menciptakan relung-relung produktif di setiap ekosistem yang ada mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten adalah membatik shibori. Kalau Ibu sekarang bikin jilbabnya, insya Allah bulan depan Ibu sudah bisa bikin bajunya seperti saya. Ya. Nah, singkat saja ya, kita sudah tidak sabar. Saya akan perlihatkan, nanti di setiap kelompok akan saya bagikan yang seperti ini, bahwa tadi ada pertanyaan, apa sih bedanya shibori yang dari Jepang dengan shibori yang kita akan buat di Takalar. Nah, shibori itu sebenarnya berasal dari kata shiboru, Bu, yang artinya bagaimana kita menjerap kain supaya tidak terkena pewarnaan. Yang kita jerap itulah yang menjadi motif. Motif itu yang saya perkenalkan hari ini ada 5, Bu. 3 diantaranya ada di baju yang saya gunakan sekarang ini. Jadi saya suka bikin baju, Bu, yang semua motif sebenarnya ada, supaya kalau saya mengajar saya tidak perlu buka-buka layar, langsung Bu lihat pakai bajuku. Ya. Yang ada depan saya ini adalah teknik jelujur, Bu. Ini kita menjahit saja di kain. Itu namanya dalam bahasa Jepang nui, tapi tidak usah kita pelajari bahasa Jepangnya. Lantas apa bedanya nanti shibori dengan shibori Takalar? Dengan jelujur, Ibu bisa menggambar motif kelapa, motif apa saja dalam bentuk gambar, Ibu gambar di kain, kemudian Ibu jelujur. Semakin kuat caranya Ibu menarik, motif jelujur ini bisa menjadi gambar jagung dan lain sebagainya, dan itu butuh memang keahlian tersendiri. Kemudian yang di lengan ini namanya kumo. Bagaimana kita menggunakan kelereng saja, menggunakan alat bantu, kemudian kita membuat lipatan-lipatan pada kain kita. Nah, bagian belakang saya ini namanya kanoko, Bu. Ini saya lihat di jilbabnya ibu-ibu sekalian sudah banyak yang pakai. Kanoko ini kita dengan menggunakan manik-manik, kemudian kita ikat dengan karet, ya, seperti itu. Saya lihat di sana sudah mulai banyak yang menjahit. Baik, nanti di masing-masing gazebo akan dibagikan contoh seperti ini. Nah, yang saya perlihatkan pertama misalnya ini adalah arasi. Arasi itu adalah teknik mengikat. Teknik mengikat mungkin 1 jilbab saya bisa ambil ya. Jilbab 1. Nah, tadi Ibu memperkenalkan, Bu, kita bisa zero waste untuk limbah. Ya, baju bekasnya bapak-bapak di rumah untuk ibu-ibu yang hadir sekalian, banyak baju bekas berwarna putih ya, karena biasa kan pegawai pakai baju putih, Bu. Itu kalau sudah 2 tahun, sudah ada tinta pulpennya, sudah ada kuning-kuningnya, itu semua bisa di recycle dengan shibori. Kalau sudah begini bajunya bapak-bapak, Bu, kemudian kita bawakan, kita masih kenal di baju tak ini, Pak? Pasti tidak.
Dia kembali menjadi baju baru, padahal baju yang sudah banyak tinta pulpennya, tetapi warna putih. Nah, kalau dia sudah menjadi kostum seperti ini, Bu, lebih enak kita motif. Karena kita sudah tahu posisi lengannya di mana, posisi kerahnya di mana, dan lain sebagainya ya. Nah, hari ini kita belajar jilbab saja, Bu. Tapi dari jilbab itu motifnya bisa dipindahkan ke kain katun, ya. Nah, kalau yang saya buat ini adalah kain katun, ya. Olah yang enak sekali kita bawa, ya. Jadi semua ibu nanti setiap yang hadir pada hari ini, dengan kemampuan kita Shibori dalam satu hari kita bisa menghasilkan 50 jilbab, Bu. Itu dalam waktu 1 jam. Itu saya sudah pernah coba. Dan di akhir tahun biasanya kita bagi-bagi souvenir, penghargaan atas bantuannya selama kita 1 tahun kerjasama. Nah, ini bisa menjadi souvenir, ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk saya perlihatkan. Ini tekniknya menjahit saja. Saya rasa semua sudah tahu ya. Pertanyaan, silahkan ibu-ibu sekalian. Sambil menunggu pertanyaan saya jelaskan. Salah satu riset saya saat ini adalah 2 hal yang terkait dengan teknik membatik, yaitu bagaimana menghasilkan mikroorganisme yang mampu meremediasi semua sungai yang sudah tercemar karena pewarna batik. Jadi memang ada mikroba-mikroba tertentu yang bisa mendaur ulang semua limbah-limbah yang sudah lokasi-lokasi yang sudah tercemar oleh limbah. Itu adalah salah satu riset saya. Kemudian yang kedua adalah kami memang sedang bekerja sama dengan beberapa peneliti untuk menginventarisasi semua tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita yang menjadi sumber pewarna alami yang ada. Insya Allah. Nah, untuk Takalar ini luar biasa sekali, sehingga kita bisa mengatakan seperti ini. 2021 sosialisasi dan pembelajaran Shibori. 2022 kita akan penguatan brand Takalar. 2023 kita akan masuk ke pasar nasional. Silahkan, insya Allah. Jadi memang harus ada tim yang kita siapkan yang bekerja dalam 5 tahun, Bu. Kalau di 2021 kita sosialisasi dan belajar bersama, di 2022 kita sudah penguatan brand kita, di 2024 kita masuk ke tingkat nasional, maka di 2025 insya Allah Shiborita sudah dikenal di kancah dunia. Tetapi itu harus kita bikinkan matriks yang berjalan mulai dari sekarang. Kami siap untuk terus mensupport semua kegiatan-kegiatan di Takalar. Dan kalau ini dijalankan oleh semua peserta yang hadir pada hari ini yang berasal dari berbagai sekolah, anak-anak kita sudah terampil bikin. Di lokasi manapun orang datang ke Takalar, orang tidak akan lagi menyaksikan bahwa Shiborita itu memang lahir dan hidup dan menjadi gaya hidup baru yang ada di Kabupaten Takalar. Mulai menjerap warna dengan cara mengikat, melilit, membungkus, ataukah dengan cara menjelujur, menjahit. Kemudian setelah itu ibu akan masuk ke proses pewarnaan. Proses pewarnaan itu tidak lebih dari 10 menit, Bu. Ibu mencelup. Setelah proses pewarnaan kita langsung ke proses untuk menghilangkan semua warna yang mungkin tidak akan lagi melekat di baju kita. Jadi ada pertanyaan ibu-ibu sekalian, apakah tidak luntur, Bu? Tidak. Baju saya ini, Bu, sudah 3 tahun dan memang selalu saya gunakan kalau saya melatih. Itu sampai sekarang, Bu, kelihatan yang mungkin tidak sama seperti barunya, tetapi tidak seperti bahwa akan luntur, tidak seperti itu, ya. Saya kira itu dari saya serahkan kembali kepada pembawa acara kita tadi yang luar biasa, ya. Ya, sambil mungkin ada yang mau bincang-bincang. Atau teknik menjahit ini tentunya bisa menjadi sebuah ciri khas yang membedakan Shiborita dengan iya, betul sekali, karena dengan teknik jelujur ini kita bisa membuat kolak, lontar, jagung, ataupun bahkan ikan panggang katanya. Dulu untuk membuat kita, jadi Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan alat bahan-bahannya ya, seperti saya
ikat karet atau ikat tali. Iya, jadi kalau kita lihat panitia Ya, ini bisa diputar begini. Berapa teknik ya? Satu puding itu bisa 4 teknik. Iya. Cari teknik yang mudah, Ya. pakai hasilnya bagus. Bisa ini. Ya, ini diputar begini. Jadi kami persilakan kepada Ibu Ijul dan juga Ibu Bupati Takalar yang akan mengecek per gazebo dan juga melihat Intinya ini harus bagaimana perkembangan nanti batik syahurinya supaya pembuatannya itu bisa dilakukan secara maksimal. Ya, betul sekali. supaya itu warna tidak masuk. Iya. Kasih kuat kayak ikat kurang. Mari harus lihat bagaimana. Kreasi bagi sendiri, Ibu. Itu tadi tunjuk. Dengan anggota sebanyak 20 orang. Wah, banyak banget ya, Bu. Kita mau jangan satu anu kita belajar bagi kreasi 10 orang ya? sendiri, kita lipat Nah ini dijelujur, ini teknik, kita lipat hasilnya jadi kayak ikat kasih kencang-kencang. Baru boleh juga ini ikat Iya. Luar biasa, Bu. kasih kencang. Ya mungkin iya. Ya, kasih kencang ikatan. Ya, mana tadi adalah arasi, kemudian kumo ya, nui belum ada yang bikin ya, itajime itu dengan ini tadi menggunakan ketika kita pakai jangan itajime itu dengan ini cara jangan besar. menjepit, Bu. Jadi Ya, ini biasanya bagi kita empat posisinya. gunakan seperti bambu Ya. atau Ya, pas boleh. kita buat stick Bagi empat. stick es krim. Itajime itu bagusnya, Bu, karena dia membuat pola yang tidak disentuh oleh pewarna. Jadi ini tinggal bikin bentuk segi 4 di jilbabnya, kemudian Ibu jepit pakai stick es krim. Nah, stick es krim itu akan meninggalkan pola pada yang dibuat. Biasanya itajime ini digunakan untuk kita kalau mau buat sarung bantal. Saya itu nanti mau bikin motif untuk sarung bantal ya, seperti ini. Contoh bagaimana Iya. Ibu Jul? Kalau pakai stick boleh? Iya. Kasih satu Ibu, satu ini ke Ya, sebentar ya. Ini sticknya, Bu. Iya, Ya, jadi di kelompok 2 ini Tabe sticknya, Bu. menggunakan berbagai teknik juga. Kalau boleh tahu, Bu, sudah berapa teknik, Bu, yang dipakai di kelompok 2 ini? Kalau kelompok 2 sudah 4 motif. Ada matahari, ada yang modelnya panjang baru diikat-ikat, ada yang dilipit-lipit, ada juga yang dijahit pakai manik-manik pinggirnya. Terima kasih. Ini kita bisa lipat-lipat begini, Bu, ya. ya itu tadi. Kemudian caranya adalah lipatannya kita sama kalau bikin apa ya? Pada obat nyamuk dulu ya, selang-seling iya, atau iya. kipas ya. Itu adalah ciri khas dari Shibori, kita harus selang-seling supaya warnanya semua masuk ya, tidak ada yang tidak terkena. Ya, dilipat Bu. Diselang-selingi liputannya. Ya. Nah ini kita bisa jepit. Ya. Ini satu lagi. Ini itajime adalah dengan menjepit hasilnya supaya warna kita nanti lebih terang. Ada 2 mungkin. Tabe. Ya. Kemudian kita pakai karet. Ini karetnya, Bu, tabe. Bisa dibantu? Ya, bisa didobel ya supaya bagus. Nantinya dia akan menghasilkan pola Double sendiri. sticknya. Nah, kemudian dengan tali rapia saya belum dipakai Bu ya tali rapianya ya. Ya, satu jilbab lagi saya kasih contoh dengan tali rapia. Ya. Ya, Bu, kalau ini harus diikat kencang-kencang ya, Bu. Dikasih juga selang-seling. Tali rapia seperti ini Bu ya. Kemudian kita gulung. Kita gulung saja. Saya rasa dengan ada alas di depannya Ibu itu lebih rapi ya. Nah, kemudian kita ada baju di situ tadi ya. Tarik. Tarik. Tapi harus lebih kencang lagi Bu, karena sekarang tidak ada alas. Contohnya seperti ini Bu. Jadinya kalau kita bikin baju ini tali rapia yang di bawah. Oh iya. Jadi ini kita ikat saja tali rapia ditaruh di sini, kemudian kita lipat-lipat. Jadi hasilnya nanti seperti sisi ini.
sama dengan ikrah, kita pakai tali rapiah saja untuk membuat motif seperti sisi ini. Jadi memang enak kalau baju yang sudah jadi. Jadi kita tinggal ikat. Oh di lengannya sih mau pakai kumo. Ibu tinggal bikin saja segitiga, kemudian ibu jelujur 2 kali tarik. Jadi digambar Bu, digambar. Oh, bisa ada dicontoh Ibu yang jelujur. Digambar baru dijelujur di ini. Ibu tinggal menggaris. Misalnya Jadi kita kayak gambar ini baju dulu, saya, gambar. Bu, ini jelujur. Kita tinggal bikin garis memanjang, kemudian kita jelujur saja baru tarik, Bu. Bedanya ibu menjahit, kalau menjahit rapi seperti ini, kalau ibu pakai tali atau pakai karet, dia tidak kelihatan motif-motif bekas jelujurnya. Ini kelihatan motif bekas jelujurnya. Sudah dijelujur, tarik seperti ini. Nah, Seperti ini Bu. sering Seperti ini. iya, tapi harus tarik keras. Kadang-kadang kalau tidak tertarik keras, putihnya ini tidak kelihatan karena ditembus warna. Tambah keras, tambah bagus. Oke, saya pindah lagi, Bu. Ya, terima kasih kelompok 2. Ikatannya itu tidak erat, warnanya itu bakalan masuk. Satu kain itu bisa terdapat berbagai macam motif dengan teknik yang berbeda. Misalnya dalam satu jilbab ada teknik jelujur, ada teknik gumo, ada teknik semprot, ya, ada teknik cuk. Jangan kita mau video, ikat di dulu begini. Biar saya ku hafal di rumah. Jadi walaupun ada Kita yang bikin Ibu. Ya. sama nih Gimana dia tuh warna sebentar Ibu? Terima kasih. Hai sayang. Halo. Halo, namun Enak pusing. Ramadan dah jika. Ada pusing jo. Selalu dia ada kaping. Proses pembuatan motif menghilangkan penghalang warna, Ketat ini. lalu pewarnaan, Ketat memang. arasi, teknik arasi, teknik nui, teknik kanoko. Oh ini masih istilah Jepang ya, kumo, itajimi. Membuat nafas, pewarnaan. Jadi aku saya Baru setelah itu diapain? Oke warnanya. Oh, air dulu deh, dibasahi dulu. Ini air apa ini? Air biasa ya? Ini. Ya, air biasa. Pakai kos tangan sih. Air apa itu, Pak? Apa ini? Oh, apa isinya itu? Hanya ini air. Airnya, ini dia untuk menghilangkan zat kimia. Ini dibuang 15 menit kemudian. Ntar itu Bu. Sambil menunggu meresap di ya. 15 menit ya. Kuning. Apa ada kuning? Keluar dari anunya itu, tali rapiah. Oh gitu. Ini apa warna apa kok Ini kuning? naftol. Oh naftol ya? Naftol ini untuk mengikat naftol. warna. Jadi Oh iya kalau ini naftol. tinggal tahap terakhir mami kita pakai. nanti. Oh iya garam di garam. Dibuang ini nanti. Oke. Naftol itu ditunggu sampai berwarna sendiri.
Berapa menit itu kalau ada warnanya? Tidak terlatih berarti. Muncul sendiri kapan? Di naptol Bu, tinggi pewarnaan. Iya, kalau kita Naptolnya berapa menit? 15 menit ini diangkat jangan berat. Oh iya. Taruh kembali di bawah. Setelah itu ke sana gini naptol. Naptol. Iya. Iya, kita kan di bakuan sebentar. Oh disiram sih. Bukan yang dicelupi. Kami ke warna lain, nah. Warna lain, nah. Iya iya. Ada ungu kah? Nggak ada tahu ah. Sentagi saya gerupa saja deh. Air apa itu Kiki kasih? Abu-abu pink. Laris ini pink. Itu. Ada merah, ada ini merah. Nanti dua warna. Ini dua warna. Biasa, biasa. Kita buang airnya. Ini hasilnya mantap kan? Segitiga ya? Oh, teknik segitiga. Ini cantik tahu. Apaan? Merah Pak, merah. Oh, saya mau dominan merah deh. Iya, dicampur saja. Talun rupa Pak. Ujungnya tuh merah, biru, baru tengahnya pink, baru biru lagi. Kan memanjang itu? Iya. Warna apa ini? Kasih penuh langsung. Kita mau warna ujung merah. Iya, semua. Pasang meresapa gasentenan tama. Ya sampai masuk. Ya. Jangan biasa lagi. Berapa nih dari tante? Nilai tenan tuh. Aku tes kirong kanan dia masuk. Anu nabi Pak. Jadi kupela ini Pak deh. Iya. Ini ujungnya. Ujungnya tenan anu. Merah toh, merah kan? Merah juga ini kita mau. Iya. Ih,
tidak anu Pak, iya biru Pak, enggak lara-lara gitu. Semua tombol biru. Ya. Ternyata bakat kini Bapak. Kita ini tidak ada anu tak begini, cuma biasa juga begini. Teki ronde ngalen ne. Cai. La ilaha illallah. Nah kan Kali dengan sartangan tu merah dengan ne. Kamera nih. Apa ne puangan ne? Ini merah. Mana merah? Oh ini. Kenapa lagi merah dengan ne? Suruh terima jadi di penasaran ya. Oke. Ada Bapak dari sekolah mana Pak ya? Sepuluhku maksud. SMP 2 Polombangke Utara Bu. Sempurna Bapak, hasilnya bagaimana Pak? Ini mantap. Warna apa ini dengan ne? Warnanya ada apa? Iya, ini. Sebagai sekolah itu bisa menghasilkan produk dan bisa menjadi satu karya yang bisa Enak kuning ambil ini. Kenapa itu? Semua kita hiruki. Tidak akan lagi pakai dengan warna lain. Maksudnya? Tidak dipasang warna lain kita campur. Gila ini yang begini. Ayo, dan memang ikut foto. Mana? Anda belikan di pojok. Ahli nama Ocak toh. Oke. Ya, hari ini kami sedang mengadakan praktek membuat batik sendiri yang dilaksanakan oleh tim Gerak PKK Kabupaten Tangerang. Pesertanya adalah SD dan tentunya diharapkan dapat meneruskan kegiatan ini bagi mata pelajaran kalian. Karena setelah itu diapain Pak? Tadi itu sudah pero ini pewarna ini sudah pewarna. Tahapannya gimana Pak? Iya 1, 2, 3 ini sudah langkah 3 ini pewarnaan. Gimana itu? Oh iya. TRO ya? TRO-nya habis. Bunda anak ini anak ngai ya kan anak-anak. Penasaran untuk lihat hasilnya? Sama-sama kita buka Iya. Motif. Iya. Video mini. Iya, silakan buka, tereng. Sudah bisa dibuka pada WhatsApp, Ibu. Ibu sudah bisa Saya belum biku bilas itu. Berarti bilas dulu, Dik. nanti besok kita bilas lagi. Oh iya. Nah, supaya Oh iya. Warna begitu. Iya, jadi ini sudah wow. Ini keren. Ih, cantiknya. Jadi ya sudah. Ih, jadi orange kita, Dik. Ih, cantiknya hasilnya. Oh, pakai apa ya? Tali rapia. Iya. Garutannya beda. Oh iya, banyak putihnya. Oh ini yang pakai kaki tali rapia ya. Warna di situ.
Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ji. Nggak apa-apa, malah banyak putihnya bagus gitu. Ini cantik nih, kita rapi ya, teratur gini. Kenapa bisa ada memang warna orange tadi? Iya, pakai gini ya tapi. Iya, pakai tali hati ya dong. Iya. Ini menggunakan tali rapi ya. Coba dibentangkan Bu Wati. Wow, keren hasilnya. Ya ini dia Ibu Des. Hasilnya cantik juga. Teknik apa digunakan Bu Desa? Menggunakan yang jelujur juga. Gunakan ikat kelereng. Iya. Tahap terakhir dibilas. Tapi dibilas dulu. Tahap terakhir dibilas. Iya, iya. Di belakang antri. Oh iya. Terima kasih. Ya Allah. Ini berhasil apa gagal ini? Kayaknya ikatannya yang kurangnya yang dari kuat. Warnanya pasti, jadi walaupun sama motifnya pasti bakalan hasilnya bakalan berbeda karena beberapa Hampir semua ini ya ada ini dia beberapa teknik pencelupan juga dan pewarnaan yang bakalan membuat cantik deh. Cantik. berbeda tentunya. Betul sekali. Dan luar biasa sekali kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Dekranasda Kabupaten Takala, karena ini bisa menjadi peluang bagi Bapak Ibu sekalian untuk membuat usaha. Ya Bu. Wow, keren. Warna orange ya, ungu ya. Itu dicampur warnanya. Keren. Keren ya. Apalagi? Mana ada tak? Anong ko man nanti kerja main. Ini hasilnya karya Bu Murni. Warnanya biru, suka biru ya? Biru. Itu dicampur warnanya enggak? Enggak. Warna. Memang punya begitu ya? Motif apa dipakai ini? Tadi melihat hasil shibori dari ibu-ibu Takala di kampung yang bukan di Sulawesi Selatan dengan produksi dari masing-masing peserta yang hadir pada saat ini. Kalau kita lihat di setiap gazebo pasti ada shiborinya, kemudian kita lihat ke depan ada shibori, kita lihat ke belakang semuanya ada shibori, berarti memang Kabupaten Takala sudah siap menjadi setiap desa dan lurah akan ada gazebo, ya, di mana setiap sore masyarakat sudah berproduksi daerah. Sejak saya menjadi sekretaris di tahun 2020, berapa kali saya ke daerah, utamanya hari ulang tahunnya kabupaten. Kalau saya sudah ditelepon lagi sama Ibu Gubernur, Bu Ijul, kita hadir ya, ulang tahunnya Pangkep, Panopo dan lain sebagainya. Saya dalam jangka 3 hari Bu bikinkan diriku sendiri baju seragam. Bisa kita bayangkan Bu, dalam posisi seperti saya yang hanya seorang PNS, kemudian harus hadir di acara ulang tahun setiap kabupaten, duduk
dekat Ibu Gubernur, Ibu Bupati, Ibu Forkopimda, harus kain yang berapa harganya yang saya pakai. Saya beli yang murah Bu, akan ketahuan loh Bu. Iya kan? Karena semua ibu camat hadir, semua ibu Forkopimda hadir, OPD hadir, tetapi tidak ada yang bisa menilai harga baju saya karena saya bikin sendiri. Ya, itu satu kelebihan kita mempelajari Siguri ini. Saya rasa semua yang hadir pada hari ini kalau siap menjadi motivator untuk daerahnya masing-masing, maka di tahun 2002 brand lokal Takalar bisa kita kuatkan bersama. Sekira itu. Setelah barisan sebelah kanan habis, baru di sebelah kiri Bu ya. Jadi mohon kesabarannya ya. Jadi untuk memulai parade kita hari ini, kami persilakan kepada ibu-ibu sekalian untuk berjalan. Yang akan dibuka Ya, yang akan di Takalar. Iya. Ya, jadi setelah ibu bupati dan juga bapak bupati Takalar jalan, ibu-ibu di belakang bisa langsung mengikut. Betul sekali. Sekalian untuk bisa memperbaiki dulu posisinya masing-masing. Pengrajin ya, sudah menjadi pengrajin batik Sibo